Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kita akan bahas topik kuliah sore ini adalah mengenai metodologi penelitian ya di bidang genetik. Betul ya? Ya, nggak salah jadwal kan? Oke. Benar, Eh, Pak. Oke, nanti hari Jumat kalau nggak salah tentang ekspresi gen ya di kelas biologi kanker. Baik, ya saya akan share screen. Ini sudah recording. Oke, ya. Seperti biasa nanti di akhir akan ada quiz ya, quiz. Sisi bagusnya cuma ada dua pertanyaan. Yang pertama siapa nama mahasiswanya, itu nggak mungkin salah. Yang kedua adalah multiple choice, oke? Nah, coba multiple choice kali ini cuma satu pertanyaan, ini cuma satu. Tapi dari multiple choice itu ada beberapa possible eh, apa namanya right answers. Nah, jadi nanti dengan cuma pilih satu, tapi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa semuanya, misalnya gitu ya. Nanti silakan dipilih. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kira-kira teman-teman mendapatkan pemahaman mengenai metodologi penelitian. Oke? Nah, sebelum kita bahas mengenai metodologi penelitian genetik kedokteran, ya saya ingin memastikan dulu nih teman-teman paham nggak mengenai konsep metodologi penelitian itu sendiri, ya. Karena kemarin dari pengalaman ya berinteraksi dengan mahasiswa sampai saya itu membuat video khusus ya, mungkin kalau teman-teman ikuti di kanal YouTube saya mengenai bagaimana nulis proposal penelitian. Nah, itu yang akan kita bahas pertama kali. Nanti di bagian kedua baru saya akan bahas mengenai metodologi penelitian khususnya untuk terkait dengan pertanyaan genetik gitu ya. Nah, saya tidak ingin kita terlalu bicara yang sangat apa namanya sangat kompleks gitu ya, tetapi basicnya aja apa itu medpen gitu ya itu malah tidak apa namanya tidak dipahami dengan benar gitu ya. Oke. Nah, metodologi penelitian ada beberapa hal yang mau akan saya bahas ya, khususnya terkait dengan apa itu mengidentifikasi masalah, bagaimana membuat pertanyaan penelitian, apa itu hipotesa, dan juga desain penelitian itu sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau yang hipotesa, teman-teman ingat harus ada dua komponen, yaitu apa? Harus ada variabel bebas dan harus ada variabel terikat. Oke? Nah, nanti ini saya harapkan partisipasinya ya untuk bisa apa namanya sama-sama kita menyamakan level pemahaman kita mengenai apa itu MedPen. Setelah itu clear, baru saya yang sedikit lebih kompleks, yaitu bagaimana kita mendesain penelitian terkait dengan genetik ya, terutama ini kita fokuskan genetik kedokteran karena genetik banyak banget, peternakan, perikanan, apa namanya, terus perkebunan ya, kebun sawit itu juga banyak masalah genetik di sana. Tapi kita akan fokus yang terkait dengan genetik kedokteran. Oke, nah eh, sekarang sebelum saya masuk ke metodologi penelitian sendiri, berarti yang juga jadi pertanyaan adalah terkait dengan hukum asal dari penelitian itu. Nah, hukum asal perbuatan manusia seperti kita ketahui masuk ke dalam 5 kategori, ya kan? Apa itu? Yang pertama adalah fard, ya kan? Atau wajib, ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua apa itu? Ada 5 hukum asal perbuatan manusia kan? Fardu atau wajib. Wajib. Yang berikutnya adalah Sunnah, sunnah. Oke. Oke. Sunnah atau sunnah, mandub. mubah, haram. Ubah. Haram. Satu lagi. Makruh ya? Makro. Makruh. Oke. Nah, penelitian itu adalah perbuatan hamba atau bukan? Penelitian Iya, itu iya betul. betul. Iya. Oke. Berarti kalau gitu penelitian itu masuk ke kategori yang mana dari 5 hukum asal perbuatan ini? Fardu. Bisa masuk semua, Pak? Bisa masuk semua. Oke.
Coba alasannya apa yang bisa mengatakan semuanya? Kalau menurut saya ya Pak, Hmm. untuk kenapa bisa masuk semua tergantung dari eh, tema dan judul penelitian apa yang kita lakukan, Pak. Kalau menurut saya. Hmm. Terima Contoh, kasih, Pak. kasih Contohnya, contoh dong. oh iya, gini Pak. Misalnya kontribusi gen di populasi. Contohnya pada apa ya? Saya pernah baca jurnal tentang eh apa ya, saya lupa nama sindromnya ya Pak. Ada satu kelompok di situ pernah terjadi sindrom apa. Ternyata pada saat diteliti, oh ini ada gen ini gitu. Kalau nggak salah waktu itu kejadiannya di mana ya Pak? Irlandia gitu kalau nggak salah, saya pernah baca. Tapi saya lupa apa namanya apa. Hmm. Kemudian kalau yang efek genetik ini, eh apa ya, sebentar Pak. Aduh lupa nih. Eh, Contohnya kemarin waktu pada saat dibahas sama Prof. Sultana, contohnya sindrom sindrom yang eh, menurun gitu Pak, dari keturunan atas sampai ke bawah begitu Pak. Itu diteliti dalam suatu populasi seberapa banyak dia bisa muncul di eh, generasi berikutnya. Itu bukan Pak maksudnya. Itu Maaf Pak kat- kalau salah, mohon nggak, dikoreksi. nggak, tapi kategorinya itu apa? Contoh yang tadi itu masuk kategori yang mana? Efek Um, genetik ya Pak. yang mubah, makruh, haram, Eh, wajib, eh, apa ya? atau Berarti yang mana tuh? hukum penelitiannya gitu ya Pak ya, maksud Iya, Bapak? kan kita penelitian itu kan perbuatan hamba kan? Iya, Perbuatan hamba nggak mungkin lepas dari 5 hukum asal perbuatan ini. Jadi kira-kira yang mana tuh? Pendidikan kalau genetik. yang tadi lebih ke mubah, makruh, wajib Nah, bisa Pak kalau untuk kemajuan penelitian, betul tidak Pak? kemajuan ilmu pengetahuan. Iya, betul. Nah, Nah, oke, oke. Jadi, kalau hmm, iya, baik Pak. oke, Iya oke. Bapak. Ya, makasih ini apa namanya apa inputnya ya masukannya karena emang kita dalam studi pasca itu sebenarnya harus banyak dialog sebenarnya karena apa namanya untuk memastikan pemahaman kita sudah oke atau belum gitu ya. Jadi memang betul itu bisa masuk ke dalam 5 kategori. Itu sebabnya teman-teman ingatkan ketika penelitian atau proposal ditulis sebelum dilaksanakan harus ada kaji etik, betul nggak? Kaji Etik. etik. Apa itu kaji Iya. etik? Sebetulnya untuk memastikan ini kategori yang mana, hukum asal yang mana, yang mubah, yang wajib, yang makruh, bahkan yang haram atau yang sunnah atau mandub. Saya suka menggunakan kata mandub daripada sunnah karena sunnah itu nanti juga bisa berarti makna yang berbeda. Seperti sumber hukum Islam itu kan utamanya dua, Quran dan sunnah Hadis. gitu. Nah, yang kata hadis, betul. Nah, itu dari sisi makna usul, ya, dari mata usul fikihnya. Tapi sunnah juga bisa berarti dalam artian fikih, yaitu apa? Hukum perbuatan hamba, gitu. Oke. Nah, ketika kita mengajukan komisi etik, sebetulnya itu kita juga bertanya, boleh nggak nih, gitu. Nah, kayak di Amerika dulu sempat ada percobaan penelitian ya pada kulit hitam, ya orang kulit hitam itu kan termasuk di Amerika itu kalangan minoritas gitu ya. Dan sampai sekarang memang ada perlakuan yang nampaknya tidak sepadan. Oke. Dan itu mereka berusaha mencari obat sipilis. Oke, sipilis itu sangat apa common gitu ya. Nggak cuma kulit hitam sebetulnya, semua orang kulit berbeda juga bisa kena sipilis, ya kan? Tapi mereka yang membuktikan obat A ini manjur apa enggak. Berarti secara desain penelitian harusnya kita seperti apa dalam untuk melihat obat ini manjur apa tidak? Eksperimental, Pak. Lihat Oke, eksperimental Pak. oke. Coba desain gimana? Caranya gimana? Ada obatnya nih, terus ada pasien. Kita gimana mengecek obat ini manjur apa tidak? Dilihat pengaruhnya Pak terhadap target penelitian kita. Oke. Dibagi dua, Pak. Ada target penelitian, ada yang jadi placebo untuk membandingkan. Nah, oke. Itu saya cari. Ingat-ingat ya teman-teman ya, sains itu kebenarannya tidak pernah mutlak. Kebenarannya itu selalu relatif. Kenapa? Karena ini sains sains apa namanya hard science ya. Sesuai sains secara umum sih. Itu tidak akan pernah absolut.
Karena apa? Karena konsep sains adalah perbandingan. Oke? Jadi tadi kalau kita mau mengatakan obat ini manjur apa tidak, tentu kita harus membandingkan di dua macam populasi. Oke? Berarti ada yang diberikan placebo, ada yang diberikan obat ini gitu. Nah, kenapa saya tadi mengangkat masalah ini? Ternyata ada praktek yang haram. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita komisi etik itu kan nggak mengeluarkan kata-kata kan. Oh, ini penelitiannya ini termasuk kategori mubah, termasuk kategori haram, nggak seperti itu kan. Padahal sebetulnya kita sebagai umat Islam itu hubungan spiritualitas kita itu sebetulnya di situ. Mau meneliti pun kita harus tanya diri kita sendiri, ini boleh nggak sih gitu kan? Apakah kita dapat izin Allah Ta'ala ini? Jangan-jangan ketika misalnya kita membagi pasien, sengaja nggak kita kasih obat untuk melihat perbandingan dengan dikasih obat. Itu disebut jadi nggak etik. Nggak etis itu berarti haram. Itu yang dilakukan di Amerika dulu tahun 50-an. Itu jadi skandal yang luar biasa. Karena maksudnya peneliti kan dia mau melihat efeknya kan. Makanya jadi sebetulnya obat itu sudah ada. Kan karena mau mengecek obat baru. Oke, jadi harusnya yang dilakukan adalah memberikan yang standar, lalu dibandingkan sama yang baru. Lalu kita bandingkan tingkat kesembuhannya di kelompok A versus kelompok B, misalnya gitu. Nah, ini komisi etik akan selalu berusaha menjaga. Ini ketika misalnya pasien dikasih placebo, itu ada efek yang merugikan dia apa tidak? Apalagi kalau sebetulnya ada terapi standar. Ikuti mau saya ya. Jadi teman-teman harus betul-betul paham dalam Islam sendiri, bahkan sebelum ada namanya komisi etik. Makanya kalau kita lihat nih, kajian etik itu lahirnya kapan sih sebetulnya? Itu baru aja loh. Kajian etik itu lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Ada tahu ceritanya mengenai Perang Dunia Kedua? Apa yang terjadi? Halo, ini udah ngambil anu kan mayoritas dokter kan? Pasti udah paham lah etika kedokteran. Kenapa kok muncul kajian etik itu? Kenapa itu? Masih ingat nggak? Karena banyak penelitian itu ternyata melanggar HAM. Oke, gimana itu misalnya yang terkenal? Ya, seperti yang saya pernah tonton itu Hah? dokumentari yang sama di penelitian tentang antibiotik kepada kaum kulit hitam yang sehat, terus diberikan obat, dibikin sakit, jadi seperti hewan coba jatuhnya. Nah, ternyata itu malah banyak yang meninggal jadinya. Jadi itu kan melanggar hak asasi manusia Ya, ya. seperti Jadi itu. kalau tadi betul ya itu apa namanya yang mengenai kulit hitam ya. Tapi ada juga sebetulnya yang mendorong ini menjadi sangat penting karena di Perang Dunia Kedua itu kan pemainnya kan Jerman dan Jepang. Jerman dan Jepang itu melakukan sesuatu yang sangat tanda kutip biadab ya. Jadi di masa Jerman kan banyak tahanan-tahanan Yahudi misalnya gitu kan dimasukkan konsentrasi kamp. Apa yang dilakukan? Mereka melakukan medical experiment menggunakan orang-orang Yahudi ini. Ya, terlepas dari konsep Yahudi dalam Islam ya, tentu sebagai manusia tentu kita menghormati, tentu tapi sebagai manusia apa namanya sebagai manusia mereka punya hak yang sama. Ya, mungkin Rasulullah pernah mengatakan tidak boleh menyakiti ahlu zimmah. Ya, orang Yahudi yang merupakan bagian dari daulah gitu ya, itu harus mendapatkan perlindungan yang sama gitu. Nggak boleh kita semena-mena menyakiti mereka. Nah ini orang-orang Jerman karena menganggap mereka orang Arya ya yang lebih superior, menganggap orang Yahudi ini inferior, ya mereka suka-suka aja melakukan eksperimen-eksperimen tanpa anestesi, misalnya ingin melihat fakta-fakta apa kesehatan, pengobatan gitu ya, tanpa mempedulikan hak-hak sebagai manusia. Padahal Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan tawanan pun itu harus dijaga hurmahnya gitu kan, kehormatannya gitu. Nah, makanya mesti ingat kan di Perang Badar, para tawanan bisa dibebaskan kalau mereka mau mengajari umat Islam baca tulis gitu. Ya, jadi artinya apa? Umat Islam itu tanpa harus didikte, diajari apa itu etika, itu kita secara intrinsik itu sudah ada tuntunan ya bagaimana kita memperlakukan orang lah bahkan ketika kita melakukan eksperimen gitu ya. Nah, jadi makanya ini penting ya. Jadi sebelum kita masuk ke teknisnya, nah soalnya Yarsi itu kan ruhul Islamnya harus ada gitu ya. Jadi saya berdosa nih kalau saya nggak membekali teman-teman ya bahwa dalam meneliti itu juga ada hukumnya. Itu bisa menjadi wajib kalau itu penting sekali. Ya, jadi masa COVID kemarin penelitian menjadi wajib dilakukan oleh mereka yang punya kapasitas.
Ya, karena apa? Karena kita menghadapi satu hal yang sangat membahayakan misalnya gitu. Nah, bisa juga mubah. Kita punya pilihan boleh meneliti apa tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk inovasi, membuat sesuatu yang menjadi makin cepat, makin efisien gitu ya. Itu hukumnya bisa bisa mubah gitu. Oke. Dan ini bisa haram. Oke, itu dari sisi ruhnya dulu ya kalau kita bicara metodologi penelitian. Oke. Nah, sekarang saya ingin memastikan ini konsep metode penelitian dasar ini dipahami apa enggak. Saya gunakan yang paling sederhana. Kalau kita mau meneliti, halaman pertama adalah identifikasi masalah. Betul ya? Atau kalau dalam template-nya Yarsi kan apa? Rumusan masalah. Betul kan? Oke. Dari gambar ini ada masalah nggak? Apa itu masalahnya? Ada banyak Ada ya, Pak, kempes. Bannya kempes. Itu masalah. Kenapa ban Ya, kempes itu masalah? tidak bisa jalan mobil, Oh, merusak juga Pak. soalnya kalau buat montir untuk ahli bengkel, ini masalah tuh bukan? enggak. Rezeki ya Pak. Rezeki, Pak. Rezeki. Rezeki ya. Nah, itu artinya apa? Masalah itu tergantung tergantung perspektif gitu ya. Untuk apa namanya bengkel mobil, kalau perlu dipasangi paku ya. Kan ada ya paku-paku di jalan itu pernah dengar nggak ceritanya itu? Orang sebar paku Ya, gitu. di Pasar Senen dulu. Oh gitu ya. Iya kan? Jadi buat mereka ban gembos itu malah rezeki. Tapi rezeki yang nggak halal ya. Nauzubillah, tolong dijauhkan kita ya. Allah tuh sudah tentukan kok rezekinya ya. Kita nggak usah ngoyo. Tapi memang sudah usaha ya. Tapi jangan sampai melakukan yang haram. Oke, itu masalah di situ. Nah, kalau kita sudah identifikasi masalah ban kempes dari template proposal, berikutnya adalah apa? Pertanyaan penelitian kan? Oke, sekarang dengan masalah ini, coba siapa yang mau volunteer? Pertanyaan penelitiannya apa? Jangan terlalu rumit. Ini cuma masalah ban gembos. Susah amat ini. Mungkin Pak, Ya, apa? eh, pertanyaan penelitian, apakah yang menyebabkan ban saya kempes? Ya apanya apa? Mungkin ini Pak, Apakah penyebab apakah kalau di bawah jalan akan terjadi apa pada ban tersebut? Apa ban itu akan jadi hancur kalau terus Oh, di bawah jalan? oke. Jadi kan, Berarti jadi ini, kayak ada teori uh-uh. yang dibuat kalau dia bawa jalan dengan ban kempes, ada kemungkinannya apa gitu. Oke. Itu apa namanya gardanya makin rusak apa enggak gitu ya? Oh ternyata ternyata nggak rusak gitu ya. Oke, ini menarik. Berarti itu pertanyaan untuk melihat dampak dari ban kempes berarti kan? Oke. Tadi ada saya dengar ada yang bilang paku ya, betul nggak? Atau saya cuma dengar-dengar? Iya, Pak. Oke. Kalau Apakah paku dapat Hah? mengakibatkan ban kempes? Oke, ya, oke, itu pertanyaan yang bagus. Karena apa? Karena spesifik. Jadi nggak ngambang. Kalau tadi kan, apakah yang membuat ban kempes itu masih terlalu luas? Karena pertanyaannya tidak spesifik. Oke, berarti pertanyaan contoh yang apa namanya tadi ya, apakah paku membuat ban kempes? Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain selain paku misalnya? Apakah ada akibat dari ban kempes? Oke, akibat apa misalnya? Nah, ini perlu dispesifikkan. Apakah akibat misalnya ekonomi misalnya gitu. Ya kan? Harus di ini kan. Jadi akibatnya itu harus didetailkan gitu. Bisa Tapi jadi adakah akibat yang membahayakan dengan ban kempes? oke, berarti misalnya kalau apa itu bisa juga itu. Nah, tapi akibat apa yang harus dilihat? Apakah tingkat kecelakaan mencelakai orang lain? Apakah tingkat keawetan dari apa namanya rodanya? Apakah, nah itu, apakah mengurangi kecepatan misalnya, ya akibat ban kempes, boleh. Tapi kuncinya harus ada tadi yang lebih spesifik. Tapi di samping tadi, di samping yang kalau kita berusaha mencari etiologinya, gitu kan? Kan tadi pertama etiologinya dari sisi paku. Selain paku, apalagi yang bisa kira-kira buat ban ini kempes? Ini Pak, sudah berapa lama pemakaian dari ban?
Sudah. Jadi Jadi ketahanannya pertanyaannya mulai gimana tuh? berkurang. Oh, oke. Pertanyaannya, Berarti pertanyaannya adalah dari sisi usia ya, usia ban. ya usia dari bannya ya Pak. Jadi Oh, oke. maksudnya kan ada beberapa yang memang udah waktunya dia agak gundul tidak boleh dipakai lagi karena resikonya Ah, walaupun cuma kena segaret dikit langsung kempes gitu Pak. oke, Baunya bagus. pertanyaan gimana ya? Iya, pertanyaannya berarti Iya. apa? Apakah tingkat usia, ya Tingkat kan? usia dari ban sudah Ah, terlalu ah. lama ya Pak. Ya, apakah Sehingga tingkat ban jadi mudah untuk kempes. ya, Begitu Pak. iya. Oke, udah dua. Sekali lagi yang terakhir, etiologi. Paku, usia ban, apalagi. Ini yang terakhir ini sudah favorit ini. Beban, Pak. Apa? Beban bisa nggak, Pak? Beban. Bisa aja sih. Berarti apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Apakah apakah pengaruh berat badan? apakah pengaruh beban yang terlalu berat? apakah beban yang berat menimbulkan ban kempes? Iya, Seperti itu? Oke, ya itu kurang juga lebih, Pak. oke, itu juga bagus, spesifik, ya kan? Jadi beban yang berat, bukan yang enteng ya, berarti kan? Beban yang berat. Oke. Satu lagi, kok belum ada yang ini ya, ngangkat isu ini? Kalau itu Jenis paling bannya sering bisa gitu. nggak Pak? Apa? Jenis bannya. Jenis ban. Jenis ban seperti apa misalnya? Contoh jenis ban itu apa sih? Misalnya pengaruh jenis ban terhadap usia dari pemakaian Oh, kendaraan. Misalnya jadi harusnya normalnya tuh segini, tapi karena bannya itu kualitasnya kurang bagus, terus kemudian di luar, misalnya orangnya tuh dia sebenarnya telaten sama bannya, tapi karena dia salah pakai ban, terus misalnya jadi yang harusnya usia pakainya 1 tahun jadi 6 bulan udah rusak. oke. Ya, berarti kalau ini kan kita masih ini ya, masih bahas mungkin dari si ban itu ban mobil dulu ya. Nah, kalau tadi misalnya jenis ban, nah mungkin perlu lebih spesifik lagi tadi. Jenis ban apakah misalnya nih karetnya, kan karetnya macam-macam tuh. Atau mungkin ini yang dimaksud, ban tubeless atau ban yang masih ada pakai daleman. Nah, Bisa jadi kayak gitu Pak. ya, jenis bannya harus lebih detail gitu ya. Oke. Yang saya Kualitas mungkin Pak. apa? Apa tadi? Kualitas dari ban Kualitas. Nah, kualitas itu juga maksud ayah. apa itu bisa kualitas ban? Harganya. Jadi kualitas dari ban maksudnya kan ada yang tapi itu tergantung dari pemakaian. Semakin lama pemakaian, semakin sering sama aja walaupun kualitas bannya bagus, dia cepat aus juga sih Pak. Ya. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita bilang kualitas oke juga, atau malah kalau bisa kita bilang harga. Nah, apakah harga ban, apakah harga ban murah menimbulkan risiko kempes lebih tinggi, misalnya gitu, ya. Tapi yang saya mau ini share ini adalah terkait dengan apa itu? Contohnya yang sebetulnya sering kita salahkan itu adalah apakah jin yang membuat ban ini kempes? Tapi kok nggak ada yang ngangkat jin ya berarti? Jalan Pak. Apa? Jalan. Oh, Jenis kualitas jalan jalan ya. Kualitas jalan ya. Kualitas Oke. jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Oke. Nah, berarti tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kuncinya pertama harus spesifik, yang kedua outcome-nya juga harus ada. Apakah tadi kualitas ban? Apakah tadi kualitas jalan? Nah, terus apa lagi tadi? Apakah ada paku tadi yang umum, ya kan? Terus bahan dari ban. Apakah bisa menimbulkan kempes? Nah, berarti kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang spesifik, baru kita membuat hipotesa. Nah, hipotesanya adalah bunyinya gimana? Kalau misalnya kita tadi mengatakan tadi karena kualitas ban, karena misalnya apa namanya kualitas jalan, ingat dalam buat hipotesa ini kisi-kisinya dulu ya. Hipotesa itu pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Pernyataan, Pak. Pernyataan. Dalam kata lain, hipotesa adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Oke, jadi kalau misalnya kita tadi mengatakan, oke,
apakah ada paku di dalam ban yang membuat itu jadi kempes? Maka hipotesanya adalah Paku dapat menyebabkan Paku ban menyebabkan kempes. ban kempes. ya. Dan saya senang banget tidak ada yang mengatakan mengawali hipotesa dengan kata hubungan. Saya itu kemarin waktu banyak ya, saya kan jadi dosen juga relatif baru. Nampaknya nih, coba nanti masing-masing mulai melihat proposal masing-masing. Coba siapa dari teman-teman yang mengawali hipotesanya dengan kata hubungan atau tesisnya? Saya ini bukannya anti hubungan, ya. Saya ini tidak anti asosiasi atau korelasi. Saya nggak anti itu, oke? Tapi buat teman-teman untuk di masa awal pembelajaran, ya, buat proposal penelitian, tolong hindari dulu kata hubungan, oke? Langsung state apa variabel bebasnya, apa variabel terikatnya. Dalam hal ban kempes ini, variabel terikatnya adalah Ban Paku. kempes ya Pak. ayo, variabel Paku. terikatnya. Variabel Ban, terikat. ban Variabel kempesnya. terikat. Bannya. Penyebabnya paku. Oke, variabel terikat itu namanya dependent variable, itu selalu adalah outcome. Itu cara ngingetnya. Kalau penelitian biomedis, berarti yang paling sering menjadi ukuran atau apa variabel terikat itu adalah seperti apa? Gejala berat, ya kan? Kesakitan, kesintasan, ya kan? Itu menjadi outcome. Jadi outcome kalau di sini kesehatan ban, berarti outcome-nya adalah variabel terikatnya adalah status ban, yaitu dia utuh atau Kempes. kempes. Nah, Kempes. kita harus pilih nih, mau menghitung jumlah yang kempes atau menghitung frekuensi jumlah yang utuh atau yang kempes. Oke, ini basic banget. Kalau teman-teman udah ngerti mana variabel terikat, mana variabel bebas, nanti gampang bikin hipotesa. Berarti kalau outcome-nya adalah kalau outcome-nya adalah ban kempes, maka variabel bebasnya apa tadi? Variabel bebasnya adalah Paku. Yang tadi misalnya adanya paku paku. atau Apalagi tidak. tadi? Terus kualitas ban, harganya, Kualitas Nah, ban, lama pemakaian. lama pemakaiannya. nah, berarti kalau kita bilang kualitas ban itu kurang spesifik. Kita harus mengatakan kualitas ban yang apa? Bagus misalnya. High quality, ya kan? Menurunkan kemungkinan ban kempes. Atau kalau dibalik, berarti low quality, kualitas rendah, meningkatkan risiko ban kempes. Nah, ya kan? Atau kalau misalnya kita hipotesa kita ada yang gembosin, ya kan? Ada juga kan kemungkinannya ya. Berarti sosok yang menggembosi itu yang mengempeskan secara sengaja adalah variabel apa? Bebas apa terikat? Bebas. Bebas. Jadi variabel bebas kata lainnya adalah prediktor. Oke? Jadi teman-teman mau bisa lihat anti-aging, mau pakai salep, ya kan? Berarti yang diukur adalah outcome-nya adalah apa? Kalau kita bicara kosmetik misalnya, outcome-nya adalah Glowing, bagus. apa? Kualitas kulitnya ya. Kulitnya, Kulit jadi glowing. kulitnya kencang, kulitnya kencang. Kalau kita bicara pemutih, ya kulitnya jadi putih. Itu namanya outcome, itu namanya variabel terikat apa bebas? Terikat. Terikat. Jadi dibolak-balik jangan bingung ya, jangan bingung. Berarti variabel bebasnya kalau kosmetik ya berbagai macam ekstrak misalnya. Ekstrak herbal ini, kombinasi formulasi A, B, C, itu semua adalah variabel bebas. Dirangkai dalam kalimat pernyataan. Oke? Jadi ban yang tertusuk paku akan menimbulkan ban kempes. Berarti kalau seperti itu, bagaimana kita mengumpulkan data penelitiannya?
kita harus ambil dua macam kelompok kan? Selalu ingat. Ya, selalu ingat. Kalau kita namanya penelitian harus ada pembanding. Oke? Pembanding. Pembandingnya berarti apa? Kalau kita misalnya menggunakan hipotesa paku. Apa yang kita bandingkan? Perlakuannya, Pak. Kita bandingkan dua macam ban. Ban yang ditusuk paku dan ban yang tidak ada paku. Karena faktanya kita juga tahu, apakah kalau misalnya ban tertusuk paku langsung gembes? Enggak kan? Sekarang ini kan ban tubeless, ban-ban tubeless, itu kan nggak langsung gembes kan? Nah, berarti kita harus kumpulkan dua macam populasi. Nah, kita temukan nih ban-ban yang ada pakunya, terlepas dia gembes apa tidak, dikumpulkan semuanya. Oke, sama kita bandingkan ban yang sama sekali tidak ada paku. Kita bandingkan tingkat kegembesan, frekuensi munculnya ban gembes, ya kan, di antara dua populasi ini. Oke, ikuti ya. Oke, jadi kalau kita bicara hipotesa, nanti teman-teman bisa lihat proposal masing-masing, identifikasi mana variabel terikatnya, mana variabel bebas. Nama lainnya variabel bebas adalah prediktor. Nama lain dari variabel terikat adalah outcome. Oke ya. Itu harus clear. Nah, nanti kalau kita sudah tahu nih mana yang mana variabel bebas, mana yang variabel terikat, kita gunakan kata penghubung. Penghubungnya apa? Bisa meningkatkan atau bisa menurunkan. Gampang kan? Bikin hipotesa? Harus tegas. Kalimat hipotesa yang buruk itu bunyi seperti ini. Ada hubungan antara paku dengan ban gembes. Itu hubungan seperti ini itu nggak jelas gitu. Hubungannya seperti apa? Apakah adanya paku menurunkan tingkat ban gembes atau menaikkan ban gembes? Harusnya apa? Hubungannya adalah meningkatkan. Makanya saya tadi bilang, lupakan kata hubungan. State dulu, sampaikan. Adanya prediktor ini itu meningkatkan jumlah outcome atau menurunkan jumlah outcome. Oke ya, teman-teman ya. Ikuti ya. Jangan dibuat ngambang. Nggak boleh. Hipotesa itu nggak boleh ngambang seperti itu. Karena nanti ini udah ambil kelas math kan belum? Siapa yang udah ya? Di S2, teman-teman S2 nih. Teman-teman S2 sudah pernah ngambil kelas math kan belum? Sudah semester. Udah. Sekarang saya nanya. Apa perbedaan hipotesa nul dan hipotesa alternatif? Apa itu hipotesa nul? Kalau kita bicara mengenai kalau nol itu tidak ada hubungan. Kalau misalnya alternatif itu berarti ada hubungan. Oke, sekarang kita gunakan paku dan ban gembes. Hipotesa nulnya apa? Adanya paku meningkatkan. Gimana? Hipotesa nulnya? Silakan Pak Freddy lanjut. Lanjut aja, Mbak. Ada hubungan antara ban kempes dengan paku. Jangan pakai kata hubungan. Iya, paku dapat menyebabkan ban kempes gitu, Pak. Itu hipotesa nulnya atau hipotesa alternatif? Itu alternatif, Pak. Itu alternatif. Hipotesa nulnya adalah paku tidak akan Paku tidak meningkatkan. mengakibatkan ban kempes. Tidak mengakibatkan. Iya. Jadi hipotesa nul ternyata kan dua populasi tadi itu, populasi ban, populasi yang tertancap paku sama populasi ban yang tanpa paku. Masing-masing 10 ban, ya kan? Masing-masing 10 ban. Nah, setelah kita hitung yang kempes ternyata apa? Yang mau ada pakunya 1 dari 10. Yang nggak ada pakunya juga 1 dari 10 ternyata.
Itu berarti adalah hipotesa nolnya data ini. Itu hipotesa nolnya adalah ternyata paku, ya adanya paku tidak meningkatkan ban kempes. Itu hipotesa nolnya. Jadi ketika tadi membuat hipotesa di awal, ketika teman-teman buat hipotesa, itu sebetulnya hipotesa alternatif. Ketika kita menyatakan tadi ya, paku meningkatkan risiko ban kempes. Itu defaultnya adalah hipotesa alternatif. Hipotesa yang kita inginkan. Yang kita pikirkan secara logika harusnya seperti itu. Ada paku, ban kempes. Oke? Nah, tapi data kita nanti harus mampu mereject hipotesa nol. Oke? Bahwa hipotesa nolnya kita jadi tahu bahwa ternyata ada nggak ada paku, tingkat gembosannya sama. Nah, coba datanya seperti apa? Apakah betul-betul seperti itu? Apakah betul bahwa yang namanya tingkat gembosan lebih tinggi pada kelompok yang ada pakunya? Oke? Ikuti ya. Sekarang saya bilang dan tanya. Dikumpulkan 10-10. 10 yang ada pakunya, 10 yang tidak ada pakunya. Oke? Yang gembos 6 dari 10 yang ada pakunya, yang nggak ada pakunya 4 dari 10. Pertanyaannya, kita bisa mereject hipotesa nol nggak? Halo. Tadi hipotesanya apa? Ada paku meningkatkan ban kempes kan? Nah, berarti kalau data yang saya sampaikan tadi yang kempes berapa persen? 6 dari 10, berarti berapa? Yang saya itu, yang paku 60%. Yang ada pakunya 60%, yang tidak ada paku 40. 40%. Nah, Yang 10. berarti banyakkan mana yang kempes? Di kelompok yang mana? Adanya Yang ada paku. paku. Adanya paku. Berarti dengan data seperti ini tadi, kita bisa mengatakan dengan tegas nggak bahwa paku itu bisa meningkatkan ban kempes? Iya. Bisa, karena lebih besar presentasinya. Ya. Harus hitung signifikansi nggak sih, Pak? Ya, ada yang protes tuh, Pak. Harus dihitung dianalisa dulu dulu nggak, Pak? statistiknya. Bermakna statistik apa tidak, betul kan? Ya. Sekarang saya Dia bisa bikin uji. Nah, makanya saya akan mengatakan tadi kan 60% lawan 40%. Samplingnya N-nya sama dengan 10 per grup. 10. Nah, sekarang kalau saya punya 1000 masing-masing per grup, tetap 60%, 40%. Tetapi kali ini size-nya berapa? 1000. 1000. Kita lebih yakin dengan angka yang mana? Yang besar, yang 1000, Pak. Yang 1000. Padahal persentasenya sama kan? Ya. Sama. Nah, jadi teman-teman ketika diminta menghitung jumlah sampel, ya kan? Kan ada hitung jumlah sampel kan? Ya. Tujuannya itu untuk meyakinkan diri. Nanti kalau ternyata angkanya memang lebih besar di kelompok yang kita hipotesakan, itu tingkat keyakinannya tinggi. Karena nanti kita misalnya nih, kan tadi bisa 10 dari 10, N-nya 10. Ada juga N-nya berapa? 1000. Ada juga N-nya 1.000.000. Oke. Pertanyaannya, apakah saya perlu N sampai 1.000.000 untuk bisa mengatakan paku menyebabkan ban gembos? Gitu loh. Ikuti. Karena apa? Kalau sampelnya sedikit, bisa jadi memang paku itu menimbulkan ban gembos. Tetapi tingkat keyakinan kita, nah itu kan nanti ada p-value itu nanti itu. 0,05. Itu maksudnya kan, kita bisa salah 5%. Ya, kita bisa salah 5% membuat kesimpulan. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai tingkat kesalahan sekecil itu, kita perlu merekrut 10 ban, atau 100 ban, atau harus 1.000.000 ban. Gitu loh. Oke ya, ini saya meringkaskan nih. Meringkaskan MathPen. Ini berapa menit ini udah? Udah hampir 45 menit. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Itu namanya statistik di situ. Jadi jangan apain rumus. Rumusnya rumus ini, rumus itu gitu kan. Tapi nggak ngerti kenapa harus menggunakan. Tapi sekarang paham ya, kenapa kita harus menghitung jumlah sampel, ya kan?
Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Nah, desain penelitian harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kalau tadi misalnya mengenai paku di ban, itu bisa dijawab dengan cara yang sederhana, yaitu apa? Mengoleskan air sabun ke dalam ban. Betul nggak? Tinggal dilihat, ada nggak tembusan pakunya? Syukur malah pakunya ada di situ juga tuh, ya kan? Tapi kalau hipotesa saya adalah mengatakan ini ada orang yang gembosin. Bisa pakai air sabun nggak? Enggak. Enggak. Berarti saya harus menggunakan apa? Tergantung digembosinya Pak. Bisa kalau pakai paku gembos juga ada air sabun. Tapi Oke. kalau dari pentilnya kayak Pak ya. Nah, Lihat dari dua. ternyata setelah kita cek pakai air sabun tidak ada lubang. Berarti kan dari pentil kan? Nah, itu menjadi hipotesa baru tuh. Jadi hipotesa itu bisa berkembang, Bapak Ibu sekalian. Ya, eksperimen peneliti yang sekarang hasilnya bisa menjadi hipotesa peneliti yang berikutnya. Berarti sekarang ada hipotesa baru, ada yang gembosin. Kalau kita bilang ada yang gembosin, kita metodologinya pakai apa nanti? Cara deteksi apa? Untuk membuktikan hipotesa kita ada yang gembosin dengan cara Membandingkan ban awal sama yang sesudahnya gitu. Melihat pentilnya nah, terbuka atau tidak, tutup bannya. kan kita di parkiran nih, lagi belanja di mall. Waktu berangkat utuh, pulang gembos gitu kan. Nah, kita mikir, pakai air sabun, nggak ada bukti. Lalu kita, wah ini jangan ada yang gembosin nih, gitu. Berarti apa yang kita lakukan? Menentukan variabel-variabelnya. Ya, variabelnya. Berarti untuk mencari variabelnya kita menggunakan apa? CCTV, itu enggak? Iya kan? Kita harus mencari CCTV. Kan di mall kan CCTV itu. Kita ke security. Pak, tolong dong diputerin rekamannya CCTV yang sebelumnya. Poin saya adalah ketika kita menggunakan metodologi alat penelitian, alat uji harus sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Itu poinnya. Ya, saya ingin mengajarkan ke teman-teman, berbagi ke teman-teman untuk menghasilkan penelitian yang bagus itu tidak harus selalu mahal. Ya kan? Kayak misalnya ngasih air sabun sama nyari CCTV, mana yang lebih rumit? Kan CCTV lebih rumit. Belum tentu ada juga CCTV, ya kan? Akhirnya kita melakukan survei. Kita nanya kan ke orang sekitar. Bapak ngelihat nggak ada yang deket-deket sama mobil saya? Respondennya mungkin ada sekitar 2000 misalnya, saya tanyain gitu. Rumit kan? Karena memang pertanyaannya rumit. Kita akan mencari bukti bahwa ada yang gembosin ban saya. Ketemu tuh akhirnya ada orang 10 dari 100 yang mengatakan, oh ternyata ada petugas dari mall datang. Ternyata Bapak parkirnya tempat yang keliru. Nah, kesel dia, ya gembosin lah gitu ya. Oke ya. Jadi itu mengenai metode penelitian. Ada yang satu pertanyaan mungkin? Semua saya lanjut. Oke. Itu ngaruhnya ke judul nggak Pak? Maaf Pak. Ngaruh ke judul nggak Pak? Soalnya kan biasanya kalau skripsi dulu tuh kan ada misalnya hubungan antara apa dan apa kan. Kalau misalnya itu nggak, kalau di hipotesisnya itu nggak boleh, terus nanti penentuan judulnya itu gimana ya Pak? Oke. Saya itu nggak, ini saya klarifikasi ya. Saya tidak anti hubungan. Boleh berhubungan. Kata hubungan itu boleh dipakai, ya. Tapi itu nanti naruh kata hubungan di akhir aja, di judul. Jadi ketika kita udah siap, jadi judul itu malah sudah di akhir. Kita nulis judul di akhir, baru kata hubungan. Tapi nanti di hipotesa, ya kan, di hipotesa itu harus spesifik apa yang mau kita sampaikan. Jadi boleh pakai kata hubungan sekali lagi, selama kita sudah tahu alur berpikirnya tadi itu. Ya, bahwa paku tertusuknya ban dengan paku meningkatkan resiko ban gembes. Berarti judulnya boleh. Ada hubungan antara penusukan paku pada ban dengan status ban yang menggembes. Jadi hubungan dipakai, tetapi relasinya tetap disampaikan. Meningkatkan atau menurunkan. Ikuti. Yang nggak boleh itu cuma mengatakan ada hubungan antara paku dengan ban kempes. Ikuti poinnya. Ikuti Pak. Ikuti, ya. Karena hubungan itu dalam untuk melihat perbedaan itu kan harus ada perbedaan kan. Kalau
tingkat ban gembesnya sama antara ditusuk paku sama yang nggak ditusuk paku, ya berarti nggak ada hubungan. Karena bisa jadi ini bannya keren banget. Ini bannya standar militer misalnya. Nah, kalau standar militer kan nggak boleh ban sembarangan. Dia menghadapi ranjau, dia menghadapi segala macam masalah. Kenapa aku doang gitu dia nggak boleh gembes kan? Di sini bagus banget. Nah, kita bingung. Wah, apa penelitian saya salah ya? Kok ini tusukin paku kok nggak gembes gitu? Karena ternyata setelah kita analisa lagi, oh ini standar militer ini. Apa tuh militer yang pakai panzer itu, Anoa ya kalau nggak salah ya. Itu ditusuk paku nggak bakal gembes dia, ya kan? Karena kualitasnya juga beda. Nah, ternyata kita nggak tahu. Kita tahu cuma ban aja. Jadi kita rekrut sampel, kita nggak sadar bahwa ternyata ada ban yang dari kendaraan militer. Gitu kan kita kan bukan orang militer kan kita orang sipil kan. Ya menurut kita ban ya ban aja. Tapi terus kita lihat datanya, ini ada ban tusuk paku kok nggak kempes gitu kan? Gitu. Jadi teman-teman ketika nanti melakukan penelitian, nggak masalah kalau ternyata yang muncul hipotesa nol, nggak ada bedanya. Itu bukan berarti hipotesa salah, tetapi kita harus menganalisa kenapa kok nggak tercapai. Gitu. Oke ya, oke teman-teman ya. Tapi ya nanti setelah ini teman-teman langsung, wah kata Pak Ahmad nggak boleh kata hubungan. Ya, emang kadang-kadang saya gemes juga sih. Untuk sementara lupakan hubungan dulu, ya, lupakan hubungan. Kita fokus pada kalimat yang lebih jelas. Setelah itu sudah jelas, tambahkan terakhir. Oke, baru sekarang saya akan bubuhkan kata hubungan di awal. Oke, jadi proses seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah memahami mengenai paku dan ban kempes, sekarang saya bisa ngomong mengenai genetik. Karena konsepnya sama. Ada variabel terikat, yaitu outcome, ada prediktor, yaitu genetik. Nah, jadi sekarang genetik, variasi genetik adalah faktor prediktor. Outcome-nya apa? Penyakit. Gampang kan? Oke, makanya saya meng-spend agak lama di konsep ini supaya paham dulu. Nah, jadi kalau kita bicara metodologi penelitian kedokteran, ini secara prinsip adalah pertanyaan-pertanyaan dari awal. Jadi dari awal itu yang kalimat pertama, inilah kalimat yang terakhir. Inilah sistematika berpikirnya. Untuk mengatakan apakah penyakit yang lagi kita analisa, karena kalau kita bicara kedokteran kan pasti hubungan sama penyakit kan, ya kan, atau kesehatan. Jadi kita bisa melihat kita mau menghitung yang sakit atau menghitung yang sehat, ya dua-dua sama aja sebetulnya. Kita menghitung yang sehat atau menghitung yang sakit, ya. Berarti outcome bisa dua macam kan, ada yang sehat, ada yang sakit. Makanya kalau kita mau mengatakan yang sakit sebagai outcome, kita harus bandingkan sama yang sehat. Kita nggak bisa ngumpulin yang sakit doang. Kita harus melihat yang sehat juga, misalnya seperti itu. Kalau misalnya sama-sama sakit, kita mau membandingkan mana yang sembuh duluan, mana yang sembuhnya lama. Tetap harus ada perbedaan outcome-nya itu. Oke? Nah, jadi kalau kita mau melihat ada dugaan faktor genetik dalam penyakit yang mau kita observasi, ini adalah alurnya. Pertama kita akan bertanya, apakah penyakit yang kita teliti itu pada ngumpul di keluarga apa enggak? Itu satu. Lalu yang kedua, kita akan tanya ada nggak efek genetiknya, ya? Seberapa efek genetik ini, ya, kemungkinan penurunan tadi itu pewarisan, bagaimana mekanisme pewarisannya, dan apakah, nah ini tiga ini kita nggak bahas, kita nggak harus nyari gennya dulu, kita cuma analisa fenotipnya doang, analisa fenotipnya saja. Nah, lalu setelah ini tiga-tiganya oke semua, baru kita berpikir kita harus isolasi wujudnya. Wujud gennya itu harus diisolasi. Nah, setelah itu baru kita tarik ke populasi. Seberapa besar populasi ini, ya, dampak gen adalah populasi. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat, pertama, apakah penyakit terkumpul pada keluarga? Ya, misalnya kita ada keluarga besar pada ngumpul semua gitu ya. Lalu ternyata, wih, ini Pak D, ponaan, sepupu, karena diabetes semua. Ngumpul di keluarga itu. Ya kan? Nah, sementara ada keluarga yang lain, nggak ada yang kena diabetes semua. Gitu kan? Gitu. Nah, jadi inilah hint pertama. Apakah ada namanya agregasi suatu penyakit ngumpul di suatu keluarga? Oke ya, kan kita sering tuh apa namanya, ya apalagi mau cari mantu misalnya, bobot, bibit, bebet,
Ini ada orang Jawa nggak di sini? Mudah-mudahan mengikuti. Jadi kan lihat kan, di keluarganya itu penyakitan nggak sih, gitu kan? Kenapa kok mereka nanya seperti itu? Karena nanti kalau mereka nikah, gitu kan, jangan-jangan ada ikut mewariskan. Ya, di Indonesia kan juga ada namanya thalassemia ya. Thalassemia itu kan ada si keluarganya tuh, kelihatan tuh dari silsilah keluarganya. Nah, makanya sebelum nikah kalau kita tahu calon itu punya riwayat thalassemia, makanya perlu namanya pre-marital testing. Nah, dia karier atau bukan, gitu ya. Tapi pertanyaannya kan seperti ini. Apakah adanya bukti terkumpulnya penyakit pada keluarga itu sudah cukup sebagai bukti adanya faktor genetik, cukup nggak kira-kira? Cukup nggak? Ngumpul nih keluarga gitu. Kira-kira cukup nggak? Ada yang mau nyoba? Jawabannya kurang cukup. Kurang cukup. Karena bisa jadi keluarga itu punya habit yang sama. Nah, sebulan sekali ngumpul, makannya gorengan semua, misalnya gitu. Ya kan, high carb semua. Artinya apa? Di keluarga itu ada kebiasaan yang memang menaikkan risiko terjadi penyakit, misalnya gitu. Atau keluarga-keluarga itu ternyata tinggal di paparan yang sama, misalnya kualitas airnya memang sudah tercemar. Makanya keluarga-keluarga itu punya kumpul penyakit-penyakit di sana. Ya, jadi memang adanya apa namanya penyakit terkumpul di keluarga itu baru hint. Tapi kita harus ingat, belum tentu karena genetik, tapi mungkin mereka terpapar yang sama. Oke, itu satu. Yang kedua, seberapa besar pengaruh genetik? Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Indikasi adanya efek genetik itu diuji dengan studi seperti ini. Jadi misalnya nih, apakah studi anak kembar, studi adopsi, dan studi migrasi. Ya. Kenapa anak kembar? Kalau kita mau mengatakan bahwa penyakit ini ada faktor genetiknya, berarti kita pergi ke populasi anak kembar. Karena ini kembar yang apa dulu nih? Ini kembar yang monozigotik ya. Kan ada kembarnya dua macam kan? Ada yang monozigotik, ada yang dizigotik. Kalau kita bicara anak kembar monozigotik, itu kan dari telur yang sama. Dari sperma yang sama. Jadi satu sperma, satu telur, ya kan? Dalam perkembangannya dia split menjadi dua bayi. Itu monozigotik. Jadi zigot yang sama, dia split. Berarti kita bisa mengatakan kurang lebih hampir 100%. Jadi sekarang ada studi yang berikutnya, tidak 100% identik ya. Tapi hampir 100% itu identik genomnya. Jadi kalau misalnya kita melihat kira-kira behaviornya, fenotipenya, ya, karena kalau dia ada faktor genetik itu kan nggak ngaruh dia pergi kemana aja kan, dia bisa aja pergi ke luar negeri, dia aja bisa punya habit yang berbeda, ya kan, atau dia diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Tapi karena dia punya genetik yang sama, harusnya muncul tingkat kesamaannya juga tinggi. Nah, ikuti ya. Jadi studi anak kembar ini bisa membantu. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini ya, ini contoh ya, ada studi. Ini ada dua macam anak kembar. Anak kembar yang perempuan, anak kembar yang laki-laki. Nah, di sini dia melihat misalnya smoking. Kapan mulai smoking? Jadi ternyata faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan itu maksudnya jadi pergaulan misalnya gitu ya. Itu lebih apa namanya lebih tinggi, relatif lebih tinggi kalau pada laki-laki. Tetapi yang menariknya, kalau dia emang kembar laki-laki maupun kembar perempuan, ya terlepas nih dari faktor lingkungan, itu nampaknya punya tingkat apa namanya kesamaan untuk merokok misalnya gitu ya. Jadi ternyata behavior seperti merokok itu ada faktor genetiknya juga. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena studi anak kembar gitu ya. Cuma memang ada gradasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ini salah satu cara, karena kalau genetik kan dia fix, ya kan? Dia fix. Oke. Nah, tapi seberapa besar itu kontribusinya? Nah, itu yang bisa kita tidak lanjuti. Jadi kalau misalnya nih afiliasi politik misalnya, itu pilih 01 atau 02 misalnya gitu. Nah, itu kita lihat anak kembar. Kalau memang afiliasi politik itu adalah genetik,
dimanapun dia berada, siapapun teman karibnya, kemanapun dia sekolah, kalau yang satu pilih 01, yang satunya kembarnya pasti pilih 01. Konkordasinya tinggi sekali. Oh, berarti kita mengatakan afiliasi politik itu tergantung genetik. Misalnya gitu. Itu konsepnya di situ. Jadi kalau kita melihat fenotip ini ada faktor genetik apa tidak, kita pergi ke populasi anak kembar yang monozigotik, nanti perbandingnya adalah yang disigotik, yang bukan kembar siam. Lalu juga bisa juga ada adopsi, ya. Jadi anak kembar tadi itu diadopsi oleh keluarga yang berbeda misalnya gitu. Kalau emang dia sangat genetiknya sangat kuat, siapapun yang mengadopsi tidak akan berpengaruh. Nah itu juga lihat dari studi adopsi. Oke. Lalu yang migration study ini menarik. Jadi orang Jepang di Jepang, sebab orang Jepang yang pindah ke Amerika, ternyata risiko kankernya beda. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil breast cancer misalnya gitu ya, kalau orang Jepang di Jepang, ya, insidennya itu sekitar 20/100.000, tapi orang Jepang yang pindah ke Amerika naik menjadi 50/100.000. Nah, berarti di sini faktor genetik kan dia punya being Japanese gitu kan. Nah, mungkin ada faktor gen Jepang gitu ya. Nah, karena sekarang orang Jepang. Ternyata untuk kanker tertentu tidak hanya dari si genetik tapi juga faktor lingkungan karena dia sering pindah ke lingkungan yang berbeda. Gitu. Nah, makanya di sini kita akan melihat bahwa ternyata untuk kanker payudara, sekarang kita tahu ada 2 macam yang bisa mempengaruhi risiko, di mana dia lingkungannya dan juga bagaimana dengan gennya. Maksudnya gini, karena kanker itu adalah penyakit genetik, itu kita harus clear, ya. Dia adalah penyakit genetik. Cuma genetik yang rusak tadi yang termutasi, apakah dia bawaan sejak lahir atau karena pengaruh lingkungan? Itu yang harus nanti kita bedakan, gitu, ya. Karena nanti kita juga tahu ada keluarga yang ngumpul penyakit kankernya, kanker payudara, kanker ovarium itu ngumpul di keluarga. Ternyata itu ada faktor genetik, ada mutasi gen bawaan, gitu ya. Oke. Nah dari studi migration, nah juga kita akan lihat bagaimana modalitas pewarisannya. Ya, ini kita masih belum perlu cek PCR nih ya. Ini baru cek fenotipnya aja. Nah misalnya, contohnya adalah X-linked. Ya, penyakit-penyakit yang ternyata diwariskan melalui garis ibu, ya, misalnya kayak buta warna itu X-linked recessive inheritance, jadi biasanya laki-lakinya aja. Nah, berarti kalau seperti selalu cowoknya ya, yang apa namanya, yang terkena dampak dari buta warna. Nah, berarti kita tahu gennya kemungkinan besar berada di kromosom X, gitu. Karena kan kalau laki-laki kan dia cuma 1 kromosom. Sementara kalau perempuan dia 2 kromosom. Kalau dia adalah resesif, nah berarti kalau laki-laki dia cuma 1 kromosom dan dia mewarisi nih. Dia mewarisi gen yang ini tadi, yang sensitif tadi itu, ya, tidak bisa memproduksi protein untuk mengenali warna yang berbeda. Nah, berarti kita walaupun kita belum cek gennya, kita bisa tahu karena pewarisannya lalu jalur ibu, ya kan, X-linked tadi itu. Berarti kita bisa menduga, oh berarti ini target gennya ada di kromosom X, gitu, ya. Nah makanya dari 3 hal tadi itu ya, ngumpulnya di keluarga, lalu ketika kita lihat dari apakah ada apa namanya dampak genetiknya, berarti kita lihat ke twin studies, dan yang terakhir kita melihat pola pewarisan seperti apa. Nah, ada juga yang misalnya Mendelian inheritance. Jadi misalnya kok Mendelian, berarti nanti kita bisa ukur kan, kira-kira kalau heterozigot ketemu heterozigot, berapa banyak yang homozigot misalnya gitu ya. Ini zaman SMA dulu. Oke, berarti apakah ada bukti seperti itu? Oke, bukti Mendelian atau non Mendelian gitu ya, tidak selalu 1, 2, 1. Nah, ini kan ingat-ingat kembali ya pelajaran di SMA dulu ya mengenai pewarisan secara Mendelian atau non Mendelian. Oke? Kalau 3 pertanyaan tadi ini menunjukkan ada arah kontribusi genetik, baru kita menggunakan metodologi genetik untuk tracking ini. Apakah ada gennya? Sekarang kita harus cari gennya ada apa enggak. Karena kita tahu sejak tahun sebelum Perang Dunia Pertama bahwa ada zat nutfah namanya yang heritable trait. Jadi ada yang membawa sifat-sifat
ya ada molekul yang bawa sifat-sifat tadi itu, rentan penyakit, sifat-sifat yang lain, warna kulit, warna mata, dan sebagainya. Nah, di sini perlu ada teknik-teknik seperti ini, Sanger sequencing, PCR, ya. Nah, PCR sama ketika COVID kemarin pakai PCR, atau kalau yang paling baru pakai next gen sequencing, ya. Pakai next gen sequencing ini kita bisa pilih di YARSIS juga ada, dan pakai MiSeq. Jadi kalau semua PCR tadi, alat-alat tadi itu yang sangat kompleks seperti NGS maupun yang sangat sederhana seperti PCR real time misalnya atau konvensional agarose, konvensional PCR, itu semua ujungnya adalah untuk men-tracking apa ini gennya ini. Misalnya kita lihat, oh gennya ini mau kita cari nih. Nah, nanti di individu ini di sebelah mana, siapa yang bawa, mana yang enggak, kan gitu. Dan inilah metodologinya. Jadi kita nggak akan bahas terlalu banyak metodologi. Sekarang saya ingin menceritakan bagaimana mencari gennya. Yang pertama dengan linkage analysis, gitu ya. Ini kalau kita dari keluarga, keluarga ini kita akan bisa cek. Kita buat namanya pohon keluarga, ya, pohon pedigree, ya kan. Lalu kita akan tanya, kira-kira yang mewaris itu siapa? Misalnya dari sini ini ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Anak perempuan di sini dia juga mewaris. Kalau dibuat gelap gini, ya, dia berarti terkena penyakit. Dia menikah sama orang yang nggak punya penyakit, tapi dia punya anak ada penyakitnya. Nah, sementara kalau yang ini skip. Di sini dia tidak punya penyakit, ya, dia nikah dengan laki-laki yang nggak punya penyakit, tapi ternyata muncul di anaknya. Nah, berarti kan ada pewarisan dari orang tuanya kan, tapi dia sama skip. Apakah mungkin dia, nah kenapa kok bisa skip? Bisa seperti itu, ya. Nah, berarti kita akan cek genetiknya di mana. Nah, kita tracking. Jadi yang keluarga yang tidak terkena penyakit, karena dia masih anggota keluarga yang sama, kita tracking. Siapa yang bawa gennya itu? Menggunakan PCR ya, menggunakan PCR itu kita akan track. Ini namanya linkage analysis. Jadi kita berusaha melink antara fenotip dengan genotip. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita di populasi? Di populasi, berarti kita sekarang sudah tahu calon gennya, misalnya apa. Kita akan bandingkan frekuensi genetik variasi pada kelompok yang misalnya sehat dibandingkan yang sakit. Nah, berapa sering itu ditemukan. Jadi, disinilah teknik PCR akan mulai dipakai. Jadi, kita harus punya dua populasi dulu. Yang ban gembes sama yang ban yang tidak gembes. Lalu kita ukur berapa banyak paku yang ditemukan di masing-masing kelompok tadi itu. Karena ada macam outcome kan? Outcome yang gembes sama yang tidak gembes. Kita cari pakunya. Berarti kalau analogi paku tadi itu, kan paku kan variabel bebas. Berarti variasi genetik menjadi variabel bebas. Nah, kita lihat frekuensi variabel bebas atau variasi genetik tadi itu berapanya ditemukan pada yang kelompok sehat maupun yang sakit. Jadi namanya asosiasi tadi ya. Nih misalnya di sini ada variasi genetik, ada variasi T. Biasanya adalah C. Oke. Nah, variasi T ini kita akan tracking kan, kita bisa menggunakan PCR misalnya, ya, atau kita sequencing, atau pakai NGS yang sangat keren gitu kan, yang sangat kompleks lah gitu kan. Lalu kita hitung munculnya variasi huruf genetik T ini itu frekuensinya sama nggak? Misalnya kan kita harus tahu nih, ini kelompok yang berpenyakit, ini kelompok yang tidak berpenyakit. Oke. Nah, lalu kita hitung, oh ternyata yang tidak berpenyakit ada sekitar 4 orang ya. Dari berapa nih? Dari sekitar 30-an. Sementara yang berpenyakit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari persentase sekitar 20-an. Berarti lebih sering pada yang berpenyakit. Nah, berarti kita sudah mulai namanya asosiasi. Nah, sama konsepnya seperti yang link tadi ini. Ternyata kalau kita cek variasi genetiknya, ternyata orang-orang yang berpenyakit ini memiliki variasi gen yang sama, yang T tadi itu. Sementara yang tidak punya penyakit, nggak punya T, punyanya G, misalnya gitu. Nah, berarti kita punya sangat link, sangat kuat sekali nih, apa asosiasinya. Karena setiap yang punya T, dia berpenyakit. Yang nggak punya T, dia tidak berpenyakit. Nah, kalau kita bicara misalnya di keluarga ini. Oke? Nah, jadi inilah cerita bagaimana gen BRCA1, gennya Angelina Jolie ditemukan. Jadi awalnya dari studi pedigree, dari orang-orang ya, yang keluarga besar yang banyak sekali terjadi kanker ovarium, kanker payudara, lalu mereka
temukan nih, oh ternyata ada gen yang ternyata sangat banyak variasi genetik itu pada yang affected, yang kena penyakit. Sementara yang tidak punya penyakit, gennya BRCA1-nya tidak termutasi, tidak berbeda, sama seperti populasi umumnya. Nah, dari situlah muncul ditemukannya gen ini. Nah, cuma bagaimana kita bisa mengatakan asosial kausal, ya, apakah betul-betul menyebabkan, berarti kita harus gunakan cara yang lain. Karena kalau tadi kan baru asosiasi, ya kan, ada asosiasi yang erat. Ada variasi ini penyakit, ini penyakit. Tapi apakah varian ini adalah betul-betul sebagai penyebabnya? Belum tentu, karena bisa jadi si gen varian tadi ini berdekatan gen yang sesungguhnya, yang inilah penyebabnya, yang sangat dekat, gitu, ya kan? Makanya bagaimana membuktikannya? Nah, secara etis, ya, ini jadi masalah kalau kita memutasi orang sehat atau bayi normal, tapi sengaja kita mutasi gen BRCA pada bayi itu. Lalu kita akan pantau sekali bayi ini menjadi wanita, jadi dewasa, kita ikuti selama 50 tahun, 70 tahun, kita bertanya, si bayi itu kena kanker payudara nggak? Boleh nggak seperti itu? Jawabannya haram, gitu ya. Haram hukumnya. Nah, kalau Komisi Etik mengatakan tidak etis. Dalam bahasa kita haram, gitu ya. Nggak boleh. Makanya kita menggunakan studi hewan. Studi hewan ini dengan konsep rekayasa genetik pada hewan. Hewan juga punya gen yang sama seperti manusia, ya kan? Lalu gen yang sama di manusia kita rekayasa, kita mutasi, lalu kita bertanya, apakah hewannya kena kanker? Jawabannya ternyata kena kanker yang sama seperti manusia. Berarti kita mengatakan gen BRCA1 ketika mutasi menyebabkan kanker. Gitu. Ya, jadi sekarang dengan adanya revolusi rekayasa genetik kita bisa melakukan itu. Makanya kalau kita baca buku-buku nih, textbook kedokteran saat ini, gen ini menyebabkan kanker. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita bisa tahu dari tadi studi genetik. Makanya kalau kita baca literatur, biasanya akan menyebutkan juga bukti evidence dari studi mencit. Karena untuk sebagai kausalitas. Tapi bisa juga dari manusia, tapi caranya bukan memutasi manusia. Ya, caranya adalah, nah kita studi pada populasi. Ini yang terakhir. Yaitu apa? Kalau kita tahu pada populasi, ya, mutasi gen BRCA itu secara prinsip ya, kalau dia tidak ada mutasi gen BRCA, ya, itu sekitar 2% pada usia 50 tahun. Ketika mencapai usia 50, ketika wanita usia 50 tahun dikumpulkan, 100 orang, 2 akan kena CA mame. Tapi kalau sekitar 100 orang usia 70 tahun, wanita 70 tahun kita kumpulkan, mungkin dari 100 akan ketemu 8 sampai 10. Kalau dia tidak punya mutasi gen BRCA. Tapi kalau dia punya gen BRCA, ini bisa naik sampai 60%, 80%. Oke? Nah, sekarang ini kan baru studi retrospektif. Untuk membuktikan kausalitasnya, yang bagus adalah kohort prospektif. Jadi kita kumpulkan wanita-wanita yang punya mutasi gen BRCA, ya kan? Nah, dia sejak lahir sudah kita kenal dia mutasi BRCA. Lalu kita ikuti. Pada ujungnya, kan mutasinya alami, ya kan? Jadi kita nggak ada intervensi, kita cuma mendata aja. Oh, mana yang punya mutasi BRCA, mana yang tidak, ya kan? Nah, ini namanya studi kohort prospektif. Jadi case control pasien yang tidak punya mutasi BRCA sama pasien yang punya mutasi BRCA. Jadi individu bukan pasien malah. Jadi ini dari keturunan pasien, ya. Jadi anak-anak mana yang punya mutasi, mana yang enggak. Ini konsepnya sama seperti untuk membuktikan rokok itu menyebabkan kanker. Karena studinya prospektif. Jadi para dokter yang merokok sama dokter yang enggak merokok diikuti usianya sampai ketika usia 70 tahun. Lalu dihitung kelompok dokter yang merokok sama kelompok dokter yang enggak merokok, kejadian kanker, kejadian apa namanya heart attack, tinggian mana, kelompok yang mana. Nah, itulah studinya. Itu Doll dan Hill, itu classic epidemiological study. Nah, ini kalau ini dengan adanya genetik kita bisa ikuti juga. Dan ternyata mengkonfirmasi. Jadi wanita-wanita yang ada bawa mutasi gen BRCA, apakah BRCA2, lihat nih. Ketika usia mencapai 70 tahun, 60% kena kanker payudara. Ya, berarti kurang lebih sama. Sekitar berapa tadi? Hampir antara 60 dan 80%. Jadi ini memverifikasi studi yang retrospektif. Oke, ya jadi tadi ya studinya banyak banget pendekatan genetik. Yang 3 pertama kita untuk mengindikasi ada nggak hubungan genetik.
yang berikutnya, yang dua terakhir adalah kita ingin melihat gennya itu sendiri bisa ditemukan apa tidak, dan kita akan cek mekanismenya. Makanya kita menggunakan apa namanya transgenic mice ya untuk membuat hubungan sebab akibat. Lalu yang berikutnya, kalau pada manusia kita gunakan cohort prospektif. Jadi kita tracking mereka apakah akan terjadi kanker apa tidak. Ya ini kalau mau formalnya, jadi kita mulai dari terkumpulnya pada keluarga, apakah memang ada efek genetiknya, modelnya seperti apa ya, pewarisannya apakah X-link, ini bisa dari ibunya aja. Kita lalu sekarang bertanya nih, cari gennya dan juga apa namanya dampak pada populasi. Oke? Dan apa namanya untuk melihat nih kira-kira ada asosiasi apa tidak seperti contoh ban kempes tadi itu. Kalau kita ngerekrut cuma ada 10-10, kan ketemu tuh ada paku 60%, 6 dari 10. Kalau nggak ada paku sekitar 40%, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara genetik, berarti adanya gen BRCA berapa persen? Yang ada gen BRCA ada berapa persen? Kalau ternyata sampelnya sedikit, bisa jadi kita nggak bisa nemu. Nah, makanya small sample size itu memang bisa menjelaskan mengapa hubungannya tidak nampak gitu ya. Tapi hati-hati nanti kalau misalnya bikin pembahasan hasil jangan bilang sampelnya kurang banyak. Kalau kita mengatakan sampelnya kurang banyak, kesannya kita menghitung proposalnya itu nggak hati-hati. Berapa banyak sampel yang harus dikumpulkan gitu. Nah, maka kita harus bisa menjustifikasi kalau dari hitungan kita perlu 2000, tetapi kita hanya mampu mengumpulkan 20, ya kita harus cerita. Hitungannya harusnya 2000, tapi karena keterbatasan dana, kami hanya bisa mengumpulkan 20. Gitu ya. Jadi penjelasannya itu harus ada gitu ya. Jangan hanya ya pokoknya harus lebih banyak gitu. Tapi kan ini kan masalah dana muncul lagi. Dananya gimana ini gitu ya. Nah, makanya nanti harus ada dijelaskan keterbatasan-keterbatasan itu. Oke? Ya, baik. Sudah selesai ya materi pembahasannya. Seperti biasa, kata Pak Ahmad selalu berusaha mereview pembahasan. Jadi sekarang saya akan share di chat ya mengenai Google Form. Silakan dipilih. Cuma ada dua pertanyaan, mah cepat banget ya. Pastinya nggak gitu susah lah. Oke, coba ini saya ini kan kopikan dulu. Copy, copy. Saya masukkan ke chat ya. Mana chatnya? Chat, 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 chat. Oke, paste. Ya. Oh, sorry, salah pencet. Oke, sudah terlihat di chat. Itu adalah Google Form-nya. Ya, cuma ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan adalah terkait dengan nama, ya kan? Terus yang kedua adalah kira-kira pendekatan metodologi yang mana untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan yang ada di Google Form itu. Cuma itu. Oke, mudah-mudahan nggak pakai lama ya. Mestinya bisa selesai dalam waktu mungkin 3 menit. Ya kan? Oke ya. Ada yang belum bisa mendownload? Atau saya ulang lagi ininya ya. Siap, ada yang terlambat mungkin. Ya. Silakan diklik di itunya, pilihannya. Sekarang 16.23 berarti 16.28, 5 menit. Oke? Ya, silakan.
Pak, maaf, ini nggak bisa satu pilihan, Pak. Maksudnya lebih dari satu. Soalnya saya pencet itu dia pindah, cuman bisa satu. Oh, cuma satu ya? Oh, ya sudah. Kalau gitu satu aja. Ya, Baik, terima kasih. ya. Makasih infonya. Oh, baru tahu ya. Oke. Ya, coba nanti kita lihat. Sudah ada dua ya. Jadi misalnya kalau ini jangan khawatir ada yang miss karena ada dua possible good answers gitu. Oke, ya ini jadi catatan buat Google. Oke, 2 menit lagi. Bapak mohon maaf, saya salah nggak pakai gelar mungkin ya Pak. Tadi disilang. Saya cuma nama aja tapi jawabannya betul. Gimana? Jawaban Gimana? saya. Jawabannya disilang. Eh, nggak, maksudnya nomor satu itu nama. Saya Ah, mungkin karena nggak pakai gelar ya Pak. Jadi saya ah, cuma tulis nama saya, terus ah. langsung silang merah. Tapi Oh, jawabannya betul. oh. Ah, salah ya Pak. Ya, Jawabannya sih ya. betul. Yang itu tuh, yang pros itu. Oh, oke, 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 oke. Prospektif. Ya Pak. Ya, Ah, oke. Bapak gimana dong? Ya, cuma masukin nama lagi aja nggak apa. Nggak bisa Pak, Oh, barusan nggak saya bisa. ulang. Iya, Iya, Pak. Saya juga maksudnya mau saya disilang ganti ini, Pak. jadi Dokter Siti Khadijah kayak gitu. Karena namanya salah. Disilang Oh, juga, padahal namanya udah benar, Pak.
Namanya udah Iya, benar. kenapa ya Oh, Pak? Tapi jawabannya benar saya. Jawabannya Tapi udah biru, jawabannya checklist hijau. hijau, benar, Pak. Checklist hijau benar. Jawaban oh. saya sama kok gitu. Ya, ya saya juga nggak gitu ngerti. Ya nggak apa. Nanti yang penting kita paham lah ya mana yang benar gitu gimana. Coba. Oke ya. Ini udah waktunya. Coba saya share screen hasilnya. Oke, hasilnya adalah mana tadi ini saya? Oke, ini salah. Mana ya? Udah semua kan ya? Sudah di semua ya? Oke, baik. Iya. Oke. Udah, kelihatan ya. Ini adalah datanya. 31 responden. Oke. Jadi jawaban yang saya cari itu yang dua hijau ini. Cohort prospektif dan transgenic knockout mice ya. Knockout mice itu sangat berguna ya karena dulu itu sempat bingung ya kayak ovarian cancer. Itu kan BRCA juga, banyak dengan BRCA. Tapi ketika mereka knockout BRCA di di ovarium gitu ya, itu mencitnya itu nggak kena kanker gitu kan. Nah, lalu mereka cek lagi sebetulnya mekanisme perbedaan tumbuhnya kanker itu di sel yang mana sih? Apakah di sel ovariumnya sendiri atau di tuba? Jadi di tabungnya, bukan di ovariumnya. Lalu mereka pindah. Jadi mereka men-knock out gen BRCA itu di tubanya si mencit. Ternyata apa? Begitu mereka knockout di tubanya mencit, baru mencitnya kena kanker. Gitu. Ya, jadi ini memberikan informasi bahwa studi di hewan, ya studi genetik di hewan itu bisa memberikan informasi juga. Makanya sekarang untuk pasien-pasien, untuk wanita-wanita nih yang mewarisi mutasi gen BRCA itu tidak diambil ovariumnya. Karena kalau kita ngambil ovarium wanita itu kan dampaknya pada kualitas itu kan lumayan berat ya. Jadi menopause dini segala macam gitu. Jadi yang diambil adalah tubanya gitu. Untuk mengkonservasi ovariumnya. Nah, inilah contoh ya bagaimana studi di mencit itu kita bisa tahu persis mana kalau bisa dioperasi diambil ya untuk mengurangi risiko itu apanya diambil. Nah, cohort prospektif itu juga bagus, cuma kelemahannya waktunya lama. Nah, ini mahasiswa nggak mau nih ikut terlibat di studi yang 30 tahun, 50 tahun gitu kan. Karena dia keburu, apalagi kalau mahasiswa master gitu ya. Kalau bisa kan sampai 2 tahun udah selesai kan, udah lulus gitu. Tapi itulah contoh yang bagus, dia studi longitudinal gitu ya, untuk melihat. Dan ternyata emang gen BRCA2 itu sudah sekarang well established gitu ya. Makanya sekarang kalau ada wanita mewarisi mutasi tersebut, itu kita lebih bisa spesifik rekomendasinya. Untuk yang link analisis ini tidak ya karena kalau linkage sudah baru mengatakan asosiasi bukan sebab akibat. Kosegregasi juga memberikan hint saja bahwa kemungkinan nih ada ada gennya, tapi kita nggak bisa mengetahui gen yang mana. Case control retrospektif ini juga penting untuk memberikan informasi, tetapi belum bisa mengatakan sampai kausal. Ya, kalau kita mengatakan kausal ya tadi prospektif atau knockout mice. Twin study juga sama, itu hanya untuk memberikan kesan bahwa kemungkinan penyakit yang kita pelajari itu ada hubungan genetiknya, ada peran kontribusi dari gen. Itu ya. Oke. Baik, ini saya stop share. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 6 menit maksimum ya. Ada yang mau ditanyakan, klarifikasi silakan. Atau sudah jelas semua? Oh, tenang semua kayaknya berarti sudah. Atau perlu saya tambahkan kuis tambahan untuk ngecek ini bener paham apa enggak ini. Pak, Pak, Ya. mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya ada baca buku tapi yang untuk pengetahuan populer gitu. Ya. Kan tadi Bapak bilang bahwa kanker itu fix penyakit genetik, tapi ada di buku yang saya baca itu dia berpendapat bahwa kanker itu bukan penyakit genetika tapi penyakit metabolisme. Ya, menurut Bapak itu sebenarnya gimana Pak? Oh, oke. Ya, ini penting nih ditanya klarifikasi. Kalau istilah kanker adalah penyakit genetik itu fix. Dalam artian begini.
tidak mungkin ada pasien kanker tanpa ditemukannya mutasi. Itu yang saya maksud. Jadi mutasi-mutasi itu necessary, harus ada. Untuk bisa mengubah sel normal menjadi sel kanker, harus ada mutasi dulu. Makanya kan kita ingat di kelas biologi kanker, nggak tahu mungkin Dr. Bening udah cerita atau belum, harus ada namanya proses inisiasi, promosi, sama progresi, ya kan? Teman-teman klinisi yang pernah ngambil kelas itu pasti ingat harusnya. Inisiasi itu apa? Itu harus ada lesi genetik, harus ada mutasi dulu. Oke? Itu necessary. Makanya kanker adalah penyakit genetik. Hanya saja kadang-kadang ada miskomunikasi atau mispersepsi. Dikiranya kalau kita bicara genetik berarti tidak ada faktor lingkungan. Gitu, ya. Jadi kalau kita mengatakan faktor genetik, kalau kita bicara penyakit genetik itu maksudnya untuk menjadi sel kanker harus ada mutasi dulu. Cuma pertanyaannya begini, mutasi itu bawaan ya atau dari lingkungan gitu. Atau memang sejak tumbuh kembang, yang mana ini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang faktor genetik cuma 10%, karena sudah di buku Populär juga banyak juga mengatakan hanya 10% kok, 15%, sisanya lingkungan. Itu juga sebetulnya miskomunikasi. Ketika mereka mengatakan faktor genetik adalah 10-15%, itu yang dia maksud adalah mutasi genetik yang bawaan. Apa itu bawaan? Dari sononya. Apa dari sononya? Entah dari sperma ayah atau dari ovum ibu. Itu memang cuma tanda kutip 10-15%. Gitu. Nah, sedangkan yang katanya lingkungan tadi itu, misalnya rokok lah, diet lah, metabolik lah, radikal bebas lah, itu ujungnya kemana sih? Itu kan gen juga. Itu kan kemampuan untuk mereparasi gen yang rusak, itu kan dampaknya dari faktor metabolik. Gitu. Ngikuti nggak penjelasannya? Ikut, Pak. Ikut ya, oke ya. Jadi itu, jadi maksudnya seperti, jadi secara prinsip kanker adalah penyakit genetik itu established, yes. Nah, tapi harus dijelaskan, gitu. Karena memang sekitar 10-15% itu dia punya sejarah keluarga. Nah, kan genetik kan memang almost identik dengan istilah keluarga kan, gitu. Tapi ada juga dia lahir normal, ceprot, itu nggak punya genetik. Ayahnya nggak memberikan kontribusi mutasi, ibunya nggak memberikan kontribusi mutasi di telurnya, gitu ya. Loh, tapi kok kena kanker? Ya kan, dia bisa mutasi setelah dia tumbuh kembang. Nah, dia kena paparan tertentu, dia misalnya tidak hidup sehat, gitu kan. Dan jangan lupa, tubuh kita juga salah ketik, ya kan? Jadi ketika berusaha memperbanyak sel, luput. Yang harus diperbaiki, luput diperbaiki. Akhirnya dia persisten, mutasinya nggak hilang. Nah, karena nggak hilang, ditambah kondisi tubuh nggak sehat, makanya kan metabolic disease kan, dia misalnya ada juga komorbid diabetes atau yang lain gitu kan, obesitas. Akhirnya apa? Sel imun tidak bisa menghancurkan calon-calon sel kanker ini. Gitu. Ya, Nanya lagi, Pak. Maaf. coba boleh. Oke. Jadi saya tuh asalnya dari daerah Tambang, Pak. Kampung halaman saya. Jadi itu tambang nikel itu di Maluku Utara, Pak. Jadi sekarang itu saya agak concern karena akhir-akhir ini tuh kasus kanker itu dibandingkan dengan saya karena saya sekarang tinggal di Jakarta. Jadi dibandingkan dulu zaman saya masih tinggal di sana itu saya agak terlalu sering dengar untuk sekarang ini gitu. Itu ada untuk orang-orang yang setahu saya, karena kan kami di pulau kecil kita relatif cenderung kenal satu sama lain. Menurut saya kayak keluarga-keluarga itu tuh bukan keluarga yang dulunya punya riwayat kanker, tapi sekarang itu kayak menyebar gitu loh Pak, dengan cepat, dengan jumlah yang kalau dibandingkan zaman dulu ini tuh saya mau bandingin prevalensinya tuh sekarang tuh sangat banyak. Nah, yang bikin saya concern adalah karena sekarang kan di tempat saya itu dikelilingi. Kalau dulu zaman pas masih aneka tambang itu hanya di satu titik.
jadi jauh dengan perumahan sama desanya. Tapi sekarang karena ternyata pulau itu tuh ternyata dikelilingi sama nikel. Jadi dibongkar. Sekarang tuh ada sekitar 11 perusahaan di sana. Dan itu ada di daerah-daerah di mana dekat dengan pemukiman. Kira-kira yang jadi pertanyaan saya itu apakah memang itu berpengaruh? Terus apakah secepat itu Pak, misalnya kalau misalnya terjadi perubahan gitu? Karena ini pertambangan di sana itu baru sekitar 30-40 tahunan kalau saya bilang sekitaran. Itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, ini bisa adu pengacara ini. Pengacara keluarga pasien atau pengacara dari perusahaan. Di Amerika itu pernah kejadian seperti itu dari industri yang AMDAL-nya sama sekali tidak mengindahkan AMDAL lingkungan. Jadi mereka buang aja itu limbahnya ke air ke tanah gitu ya, tanpa di detox dulu. Dan itu kan akhirnya menyerap oleh air lingkungan kan, dan air itu kan diminum secara rutin oleh penduduk sekitar. Diajukan ke pengadilan dan dimenangkan, dan si perusahaan itu harus mengganti berapa miliar dolar gitu. Jadi sangat-sangat besar juga itunya ya. Nah, cuma memang nanti datanya memang harus solid banget gitu ya. Pertama harus dilihat ketika dulu tidak, tanda kutip, tidak ada kanker, pengacara industri akan mengatakan mungkin masalahnya bukan karena industri, tapi teknik diagnostiknya mungkin lemah. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kita harus lihat juga apakah ada kontribusi masalah diagnosis. Karena sebetulnya mungkin kankernya sudah ada sebetulnya, tapi karena nggak terdiagnosa atau orang sakit nggak ngomong ya, mungkin cuma sakit tua misalnya gitu kan, itu menjadi alasan mungkin nggak ada hubungannya. Oke, satu. Jadi makanya masalah aspek diagnosis harus klarifikasi dulu. Yang kedua, tipe kankernya apa? Kanker secara umum perlu waktu lama. Ya, kanker itu perlu waktu antara 15 tahun ya, 10-15 tahun kalau kanker. Jadi kanker serviks ya, itu kan HPV. Hitungnya gimana sih? Dihitung dari exposure hubungan seksual pertama kali. Makanya biasanya kanker serviks itu usianya muda dibandingkan payudara misalnya. Oke. Nah, sejak dia hubungan pertama kali 19 tahun itu sekitar usia berapa? 40 tahun. Maka usia 30-40 tahun adalah usia resiko. Oke. Nah, tapi kalau ternyata bergeser yang tadinya 40 tahun bergeser menjadi 30 tahun. Nah, makanya data registrasi kankernya harus solid banget. Makanya kita harus tahu yang tadi dokter saya sebutkan di pulau tadi itu, kita bicara kanker apa? Leukemi atau solid tumor? Solid, Pak. Oke. Kalau solid itu akan apa namanya? Lumayan berat karena memang solid biasanya lebih lama lagi, sekitar mungkin 20 tahun. Dan kita nanti harus bandingkan data epidemiologi di waktu sebelumnya. Datanya bagus apa enggak. Nah, kelemahan di Indonesia, registrasi kanker itu kurang bagus. Jarang terdata. Gitu. Tapi kalau itu terdata dengan bagus, makanya kalau di Amerika itu mereka sudah punya data registrasi itu sejak tahun 60-an mereka sudah punya. Di UK itu sejak Perang Dunia Pertama mereka sudah mulai menghitung. Makanya mereka punya data tadi kan, risiko kanker karena smoking gitu. Nah, tapi terlepas dari ini semua, nggak ada salahnya memang betul-betul harus dilihat. Misalnya nih, apakah ada pola mutasi yang berbeda antara generasi di wilayah yang sama, tapi nggak ada pabrik, sama wilayah sama yang ada pabriknya. Jadi kalau misalnya kita bicara Maluku misalnya ya, itu kan nggak semua pulau ada pabriknya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, tapi kan kita bisa mengasumsikan wilayah itu memiliki paparan yang kurang lebih sama. Pola makannya kurang lebih sama, kebiasaannya kurang lebih sama. Pembedanya apa? Lokasi pabrik. Nah, nanti kita ambil tuh, kita pertama lihat insiden kanker di masing-masing pulau. Pulau yang ada itunya, yang ada pabriknya, pulau yang ada pabriknya. Ini sih ini bisa jadi tesis juga mungkin ya. Studi epidemiologi yang bagus, cuma mungkin perlu pembimbing ahli epid, supaya nanti bisa dipandu data apa yang kita perlukan. Oke? Terus yang kedua kita lihat perbedaan kankernya, tipe kankernya apa. Karena tipe kanker itu dia punya apa namanya rekam jejak mutasi yang agak berbeda memang. Misalnya kalau di orang yang suka ngerokok, itu dia mutasi kankernya di gen KRAS misalnya gitu. Itu kita bisa mulai bedain. Nah, ini kan ada limbah nih, limbah nikel. Kita cek literatur. Paparan nikel itu menimbulkan mutasi seperti apa? Nah, misalnya kita bayangan saya nih, kita kasih nikel ke sel, lalu setelah itu kita lihat mutasi apa? Apakah dia banyak inversi, apakah banyak substitusi, apakah banyak large deletion, atau banyak copy number variations.
Itu semua kita bisa bandingkan. Kalau ternyata pola mutasinya itu sama dengan gara-gara nikel, itu akan membuat case-nya makin kuat. Gitu. Ya. Tapi ini memang membutuhkan peran negara juga nih. Mau mau serius menginvestigasi apa tidak. Dan kita juga harus buktikan kalau emang karena lingkungan, kita harus ambil sampling dari air tanah di sekeliling warga. Ada bukti cemaran nggak? Gitu. Ngikuti mau saya ya dok ya. Gitu. Jadi ini semua itu memang menunjukkan, makanya saya itu selalu berpikir, dengan adanya transformasi kesehatan ini Pak Menkes punya, itu kan nanti ada namanya konsep one sehat kan, satu sehat kan. Itu nanti mulai data kelahiran, data kematian, data genomik gitu kan, itu diekstrapolasi dengan data spasial, lokasi, industri. Kan kita kan by name by address. Kita tahu nih orang ini tinggalnya di mana. Kan apalagi satu orang kan satu KTP kan. Kita jadi tahu, oh di Cianjur. Cianjurnya di mana? Ada pabrik ada di situ. Nanti secara epidemiologi kan kita bisa lihat tingkat terjadinya kanker antara orang yang tinggal dekat pabrik sama yang nggak dekat pabrik itu beda apa enggak? Kalau ternyata berbeda, kita adjust segala macam. Apakah dari densitas populasinya segala macam kita adjust. Kalau ternyata emang tinggi banget, harus ada investigasi. Cek ke AMDAL-nya. Nah, gitu. Dan kalau misalnya ternyata seperti itu harus ada sanksi yang luar biasa, minimal untuk mengganti biaya pengobatan segala macam gitu ya, restitusi. Supaya apa? Mereka nggak sembarangan, karena emang itu biasanya cara yang mudah untuk menghemat cost itu adalah apa? AMDAL-nya nggak dibenerin. Karena kan AMDAL itu kan mahal ya. Karena kalau saya dulu waktu di industri dulu di Kalbe, itu mereka kalau misalnya apa namanya punya limbah, itu limbah diproses dulu, lalu hasil limbahnya itu harus dialirkan ke kolam ikan. Nah, nanti cara ngukurnya gimana? Ikannya itu bermasalah nggak? Kalau ikannya sampai mati, ya itu berarti proses AMDAL-nya bermasalah. Gitu. Apalagi diminum orang dalam jumlah banyak bertahun-tahun. Ya itu sama aja kita menginduksi mutasi secara pelan-pelan gitu kan. Dan itu kan kronis akhirnya. Apalagi asupan makanannya juga kurang sehat gitu kan. Mereka juga merokok. Nah, ini nanti kalau udah adu di pengadilan, biasanya pengacara di industri akan mencari segala macam faktor yang lain selain nikel tadi itu. Ikuti ya. Jadi ini ada pengacara nggak di kelas biomedis? Ini kita perlu pengacara juga nih, gitu ya. Supaya apa? Supaya biomedik itu ilmunya jangan diselewengkan. Gitu. Ya. Oke. Iya sih Pak, maksudnya saya dulu waktu zaman masih SMA itu kan saya memang pernah ke daerah tambang gitu, dan terus kemudian pas waktu masih di bawah aneka tambang itu memang saya diceritain sama laborannya bahwa nikel di tempat saya itu kandungannya itu sebenarnya bukan cuma nikel. Kan kalau nikel itu kita kenalnya kan ferronikel gitu kan Pak, sama nikel. Kalau yang misalnya tergantung mana yang proporsinya lebih besar persentasenya. Nah itu di samping itu tuh di tempat saya itu ada pasir besinya, ada tembaganya, ada banyaknya, sekitar waktu itu saya ingat saya itu ada 15 unsur yang sebenarnya ada di situ yang kemudian itu, makanya pas waktu presiden mau harus diolah di Indonesia itu sebenarnya bagus, karena kan selama ini tuh ternyata yang dari tempat saya itu akhirnya diambil karena free gitu, yang dibayar cuma nikel. Kemudian tapi yang sebenarnya didapatkan itu lebih dari itu, karena ada 15 unsur dengan persentase yang sebenarnya lumayan besar gitu Pak. Nah, terus saya diceritain juga memang ada beberapa yang sifatnya itu kan karsinogenik gitu Pak. Nah itu emang pada saat zaman itu juga sudah ada. Cuman di zaman itu pas Antam itu amdalnya memang lumayan bagus dan lokasinya memang jauh, kompleks antara pedesaan sama kompleks perumahannya. Tapi sekarang tuh jadinya begitu 11 izin ini diberikan, terus kemudian daerahnya tuh ada yang persis di belakang pemukiman gitu. Terus kemudian saya jadi, dan korbannya itu banyaknya perempuan Pak gitu, serviks dan kayak seperti itu, dan tidak ada penanganan. Jadi saya tuh kayak ingin mengecek gitu Pak, tindakannya harus apa, apakah kita perlu melakukan survei untuk karsinogeniknya gitu di kandungan air. Yang saya paling curiga air, karena
di Maluku Utara tuh kan rata-rata pantainya pasir putih bersih gitu Pak. Nah, jadi yang terakhir saya lihat itu mencoklat warnanya, Oh, ya Allah. mencoklat, dan di beberapa sumber air yang dijadikan sumber utama untuk dialirkan ke warga itu posisinya sangat berdekatan dengan lokasi penambangan gitu. Jadi Oh, iya, iya, itu yang iya. kayak naikin concern ini ada pengaruh atau tidak, karena kok kasusnya jadi sangat banyak gitu dibandingkan dengan dulu gitu. Dulu ada 1-2 gitu, tapi kalau sekarang saya agak dengar kanker lagi, kanker lagi, kanker lagi gitu. Oh, wah ini kalau menurut saya ya, kalau kita apa namanya punya akses ke data registrasi, minimal registrasi lokal lah, walaupun ini idealnya kan population base gitu ya. Tapi kalau kita punya data hospital base, coba dikumpulkan datanya, itu bisa jadi deskriptif yang menarik gitu ya. Dan nanti harus ada perbandingan, misalnya perbandingan data sebelum tambang datang misalnya. Sebelum datang sama sudah tambang datang. Nah, tentu karena studi awal, kita nggak bisa membuat asosiasi, tapi deskriptif aja. Deskriptif, karena ini menjadi modal, ini arahnya kita mau kemana nih? Apakah uji toksikologi di darah penduduk, misalnya gitu kan? Di plasmanya mereka tuh ada nggak kandungan logam-logam tadi itu? Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya ada misalnya pengumpulan darah ya sebelum sebelum dilakukan tambang, kita bisa akses sisa darah itu akan menarik tuh. Kita jadi bisa profil gitu ya, darah penduduk sebelum adanya tambang sama sudah adanya tambang gitu. Itu akan menarik banget gitu. Nah, jadi ada banyak ide yang bisa kita eksplorasi, tapi awalnya tentu kita perlu angka. Jadi dokter mengatakan banyak. Banyak itu berapa? Nah, gitu kan? 60-40, 80-20, 90-10, ya kan? 95-5 misalnya gitu, atau 70-65. Kan 70-65 kan juga banyak 70 kan? Tapi 65. Ya ini kan bedanya cuma banyak sih. Tapi yang ini kan, nah itu. Jadi sains angka juga penting ya dok ya. Jadi kita bicara banyak itu berapa banyak. Juga tipe kanker itu perlu dilihat juga. Kanker itu kan biasanya kita punya histori ya. Biasanya pada usia median misalnya. Kalau emang ini paparannya lama, berarti kan akan banyak sekali gen yang termutasi. Semakin banyak gen yang termutasi, tentu akan mempercepat terjadinya kanker. Buktinya gimana? Tidak cuma banyak dok, tetapi usianya makin muda. Karena kalau usia makin muda, berarti sejak dia bayi, sejak dia orok, misalnya gitu, dia terpapar minuman dari itu kan. Waktu dia TK, waktu dia SD, dia SMP, dari sumber air yang sama, misalnya gitu. Nah, itu menjadi apa namanya concern gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk apa namanya untuk penelitian data deskripsi seperti itu penting. Cuma nanti kalau untuk S2 emang agak tantangan ya, karena kalau S2 kan nggak boleh hanya deskriptif gitu. Tapi kita mungkin kalau emang itu menarik ya dan ada akses, ya coba dieksplorasi dok gitu ya. Karena ini tentu juga menjadi keprihatinan. Harusnya kalau sampai coklat seperti itu KLH itu Kementerian Lingkungan Hidup nggak boleh diem aja. Saya juga agak surprise kalau misalnya nggak pernah masuk surat kabar misalnya gitu ya, karena mungkin tekanan dari industri. Karena kan memang maunya kan ekonomi gitu ya. Tapi kalau ekonominya jalan, orangnya nggak sehat gimana? Nah, kan Kami repot sih kita. kami bersuara sih Pak, tapi hanya lokal. Jadi kayak misalnya kayak kita tulis gitu. Kalau kami protes biasanya protes ke perusahaan itu biasanya kita bikin tulisan tapi dimuat hanya misalnya kayak Maluku Post gitu doang sih, Pak. Oh gitu. Coba angkanya sekarang dok. Kita perlu angkanya deh. Coba deh angkanya, angka rumah sakit beberapa tempat. Kalau perlu ada pembanding ya, sama-sama Maluku. Maluku yang nggak ada pabrik sama Maluku yang ada pabrik. Mungkin itu dulu. Itu apa nanti kita lihat seperti apa. Dan juga tipe kankernya apa aja. Dan yang terakhir usia. Usia ketika terdiagnosa berapa. Karena kalau jumlah makin banyak, usia makin rendah, dan itu perbandingannya adalah jelas banget nih, kita bisa pakai standar apa ya, proporsi aja, chi-square aja, misalnya gitu. Itu udah tanda pendahuluan yang sangat perlu untuk disuarakan lebih serius. Gitu. Mungkin kita bisa tuliskan dalam bentuk jurnal ilmiah. Syukur kalau ada wartawan yang meliput, yang mainstream. Ya, tapi nanti kita berhadapan sama industri nih. YRC sanggup nggak ya? Soalnya sekarang ini pencemaran nama baik, yang lagi repot ini gitu ya. Tapi kalau memang kita punya data, ya oke kita beradu di data itu. Kalau saya sih mikirnya begini Pak, kita kalau kita bicara tentang jumlah kan itu
kampung kecil ya Pak. Maksudnya jumlah penduduknya itu juga tidak banyak gitu. Sekarang tuh jadi rame karena ada 11 tambang itu, tapi mereka kan pada pendatang. Maksudnya tinggal di sana itu baru sebentar. Yang warga aslinya yang satu suku sama saya itu, maksudnya jumlahnya kami tidak banyak gitu Pak. Nah jadi kalau kita mau bicara data, saya agak ragu. Maksudnya itu akan tidak memenuhi, jadi secara statistiknya mungkin dia tidak kuat gitu Pak. Cuman kalau misalnya kalau saya ngujinya gini Pak, jumlah yang tadi Bapak bilang, misalnya kita lihat ke plasma darah dengan kandungan, kan kami itu bisa minta bantuan karena Antam kan punya datanya tuh Pak, kita bisa mintakan kandungan yang ada di sana gitu, jenis-jenis apa unsur yang ada di sana ditemukan di Pulau GB nama teman saya itu ada apa aja gitu. Terus kemudian kita bisa membandingkan apakah itu ada di dalam darah dari di sana atau tidak, apalagi untuk yang sekarang itu bisa nggak Pak dipakai gitu. Terus kemudian nanti kita lihat dari data. Kemudian saya membayangkannya jadi gini Pak, dengan adanya menemukan adanya karsinogenik di dalam plasmanya, terus kemudian kita bisa melihat bahwa berapa persen dia kejadian terhadap orang-orang yang memang punya gen bawaan yang terkait dengan karsinogenik tersebut gitu Pak. Itu mungkin nggak Pak? Ya, berarti seperti yang kita bahas tadi, kita bisa buat hipotesa. Nah, sekarang coba dokter pikirkan dalam hal ini nanti variabel terikatnya apa? Outcome yang dokter mau lihat. Nah, itu variabel bebasnya apa? Itu. Jadi misalnya nih, kadar karsinogen itu bisa menjadikan outcome. Bisa jadi outcome juga itu, berapa banyak. Nah, variabel bebasnya apa berarti? Berarti lokasi yang berbeda. Nah, misalnya seperti itu. Karena kan ini kita bicara, mungkin kalau saya tangkap berarti jumlah kankernya belum begitu banyak kan. Jadi adanya kanker itu belum jadi outcome misalnya gitu. Tapi maksud saya, coba nanti kan kita sudah bahas nih metodologi penelitian. Coba dokter pikirkan, buat hipotesanya yang mengandung dua unsur tadi itu. Dokter menetapkan outcome-nya apa? Variabel terikatnya. Nanti dokter juga pikirkan variabel bebasnya apa. Itu ya dok ya? Mengikuti ya? Ikuti Pak. Oke. Coba dokter itu formulasikan kalimat itu, nanti besok kita lihat. Dengan hipotesis seperti ini kita perlu data apa dan itu mampu laksana apa enggak. Baik Pak. Oke. Bagus. Hampir jam 5. Oke, makasih banyak atas ininya ya. Ya, saya juga mohon maaf nih kalau saya harus betul-betul ke basic banget ya menjelaskan mengenai MedPen. Tapi ini saya pikir penting karena inti dari S2 S3 itu minimal mampu mendesain penelitian. Dan itu diawali dari apa? Mampu bertanya. Karena asking a good question itu adalah modal utama. Nah, kalau bikin pertanyaan nggak bisa, gimana kita bisa meneliti kan? Tapi yang kedua, good question itu adalah question yang bisa diuji. Nah, berarti mampu menguji hipotesa. Artinya apa? Kita juga tahu hipotesa nulnya apa. Nah, kalau kita data hipotesa nulnya, kita harus bertanya jumlah sampel yang diperlukan berapa, sehingga saya bisa mereject hipotesa nul. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah dapat, sekarang kalau kita mau lebih advance, lebih rumit, lebih kompleks seperti genetik, nggak ada masalah. Karena kita basicnya udah kuat. Karena di sini sekarang kita lihat faktor genetik sebagai faktor bebas, variabel bebas. Nah, outcome-nya, preditornya tadi, apakah itu dari penyakit, apakah dari behavior, nanti mungkin kalau nggak salah ada nanti kelas behavior genetics, dan kalau lihat kanal YouTube saya kemarin juga sudah posting, mungkin juga ada si epigenetik dari perilaku yang agresif, gitu ya. Tapi nanti tunggu tanggal Mei. Udah saya posting sih di YouTube kalau misalnya mau lihat apa yang saya bahas sana. Tapi nanti emang ada kelas mengenai genetik kedokteran terkait dengan kontribusi genetik. Oke, baik. Karena nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Ya sudah, kalau mengenai ini tadi ya tidak tiap nama selalu silang. Ya sudah, nanti saya lihat ininya masalahnya. Oke. Baik, terima kasih atas rekan-rekan sekalian. Mohon maaf nih agak agak molor. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Makasih ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih ya, kasih. Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Yuk.